Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pergi. Senyum tipis muncul di wajah Hanli setelah melihat reaksi dari sosok api perak mini. Setelah suaranya menghilang, humanoid api perak miniatur melompat turun dari bahunya, lalu membuka lengannya dan berubah menjadi Fire Raven perak besar yang menerkam ke arah bola api hijau seukuran kepalan tangan. Hot Flame membelakangi Hanli. Dia dikejutkan oleh daya tembak yang menyala-nyala dan fluktuasi kuat yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat kurcaci api perak berubah menjadi burung api, lalu dia berseru, "Ini adalah Essence Flame Fire." Saat suaranya menghilang, dia menoleh untuk melihat Hanli dengan ekspresi iri di wajahnya. Hanli tidak peduli dengan reaksinya. Dia sudah tahu dari Ma Liang bahwa Essence Flame Firibird itu luar biasa. Itu adalah keberadaan yang sangat langka bahkan di dunia abadi sejati. Hanya saja dia telah menggunakannya untuk membantunya memurnikan pil selama ini, yang sebenarnya agak tidak adil untuknya. Boom boom boom. Disertai dengan serangkaian ledakan, bola api hijau pekat tersapu oleh sayap api perak Essence Flame Firibird dan meledak satu demi satu. Di bawah panasnya api, bola api secara bertahap menghilang. Hanli tidak bisa menahan cemberut saat melihat pemandangan ini. Dia mengungkapkan sedikit kegugupan. Baru saja, dia jelas merasakan sedikit rasa jijik dari Essence Flame Firibird. Di masa lalu, ketika melahap ribuan nyala api, ia selalu bersemangat, tetapi kali ini, ia jelas memiliki ketahanan terhadap nyala api hijau semacam ini. Ini jelas tidak normal. Untuk berjaga-jaga, Hanli buru-buru memanggil Essence Flame Firibird kembali ke sisinya dengan pikiran. Yang mengejutkan, yang terakhir tidak segera kembali. Sebaliknya, ia bolak-balik di hutan bambu. Tidak hanya membakar api hijau yang aneh, tetapi juga menyebarkan banyak kabut tebal di sekitarnya. Hanli mengalihkan pandangannya ke bawah, dan baru kemudian dia menemukan bahwa ada banyak bayangan aneh yang terletak jauh di dalam kabut. Kebanyakan bungkuk seperti orang tua berdiri di sana dengan bahu membungkuk. Di belakang mereka, ada 7 atau 8 sosok besar yang tingginya lebih dari 30 meter. Paku tajam terlihat di tubuhnya. Di tengah bayangan aneh ini, ada sosok khusus yang terlihat tidak berbeda dengan orang biasa. Tampaknya mengenakan jubah panjang, dan ujung jubah itu terlihat berkibar tertiup angin pegunungan. Semua bayangan ini berdiri tanpa bergerak di dalam kabut, seolah-olah mereka telah menjadi satu dengannya. Jika Refined Flame Firibird tidak membubarkan banyak kabut, Hanli tidak akan bisa mendeteksi mereka. Pada saat ini, Silver Flame Raven terbang kembali dan berubah kembali menjadi miniatur Silver Flame humanoid sebelum mendarat di bahu Hanli, terengah-engah. Setelah pemeriksaan cepat, Hanli menemukan bahwa itu hanya konsumsi kekuatan spiritual yang berlebihan, dan tidak ada yang salah dengan itu, jadi dia sedikit lega. Benda apa ini? Taois api panas bergerak dan mundur ke sisi Hanli. Mata Hanli menyipit. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari bayangan yang berlawanan, "Uhuk, uhuk, aku awalnya ingin menggunakan Twilight Oil Fire untuk menguji kedalamannya dan kemudian membunuh kalian tanpa ada yang menyadarinya. Aku tidak menyangka akan ditemukan." Hanli sedikit mengernyit. Dia memperhatikan bahwa orang yang berbicara adalah sosok di tengah. "Siapa kalian?" Hot Flame berteriak keras. Orang itu tidak menanggapinya, tetapi suara gemericik keluar dari tenggorokannya saat dia mengucapkan serangkaian bahasa asing. Setelah itu, sosok di seberang tiba-tiba bergerak. Bayangan yang tampak seperti orang tua itu sangat gesit. Dengan ledakan keras, mereka semua terbang ke langit dan berlari bolak-balik di atas hutan bambu seperti monyet, mengelilingi mereka dalam bentuk kipas. Dan sosok besar yang tingginya lebih dari 30 meter itu bahkan lebih langsung. Mereka menyerbu,
menghancurkan sebagian besar hutan bambu di sepanjang jalan, tetapi hanya semburan suara tumpul yang keluar. Kedengarannya sangat aneh. Hanya sosok di tengah yang tidak bergerak. Itu ditutupi oleh kabut yang secara bertahap melonjak lagi dan menghilang. Mereka di sini. Cahaya ungu melintas di mata Han Li. Dia berteriak dan melihat ke langit. Taois api panas terkejut dan juga mendongak. Dia melihat bahwa sosok bungkuk di atas hutan bambu telah terbang dan mengungkapkan wujud aslinya. Mereka adalah puluhan makhluk aneh yang menyerupai kera tetapi tidak memiliki rambut di tubuhnya. Sebaliknya, memiliki kulit abu-abu hijau. Apalagi, sepertinya ada lapisan sayap daging abu-abu di bawah ketiaknya. Ketika melompat di atas hutan bambu, mereka akan menyebar dan meluncur dengan bantuan aliran udara. Saat mendekati Han Li dan Taois api panas, kera berkulit hijau ini menendang bambu roh kosong dan menggunakan momentum untuk bangkit kembali dan menyerang. Mata Han Li berkedip sedikit. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan mengelak ke samping. Suara ledakan keras terdengar. Kera berkulit hijau yang menukik ke arahnya menabrak tanah, menyebabkan tanah bergetar hebat. Serangkaian retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah. Han Li mengangkat alisnya, merasa sedikit terkejut. Makhluk aneh ini tidak terlihat besar, tetapi mereka sangat cepat dan terlihat sangat kuat. Yang membuatnya lebih khawatir adalah matanya berwarna hijau keabu-abuan, mirip dengan mata ikan mati. Dia baru saja menghindari serangan itu. Sebelum dia bisa berpikir dengan hati-hati, beberapa sosok telah ditembak jatuh dari atas. Masing-masing memegang gada putih keabu-abuan dan menerkam ke arahnya dalam pengepungan. Han Li mengangkat telapak tangannya. 2 bola petir, 1 emas dan 1 perak, terkondensasi dan terbang di atas kepalanya, bertabrakan satu sama lain lalu meledak. Busur listrik emas dan perak tiba-tiba menyebar di udara, dari mana busur emas besar melonjak keluar, berubah menjadi gelombang kejut yang sangat kuat yang mengguncang lingkungan. Udara segera dipenuhi dengan bau hangus. Selusin kera berkulit hijau mengeluarkan asap hijau dari tubuh mereka. Mereka mengeluarkan geraman aneh saat mereka ditolak dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, kipas daun palem merah di tangan Hot Flame berkedip. Bola api terus terbang keluar dan mengenai kera berkulit hijau, menciptakan percikan api besar. Namun, mereka hanya berjarak beberapa meter dari tubuhnya, tidak bisa serius merusak tubuh mereka. Pikiran Han Li tergerak, pedang bambu awan di tangannya menyala. Sosoknya kabur dan menghilang dalam sekejap. Kemudian, dia langsung muncul di depan kera berkulit hijau yang dirobohkan olehnya. Pedang panjang di tangannya menusuk dengan keras. Kera berkulit hijau itu jelas kaget, tapi reaksinya tidak lambat. Itu segera meraih gada putih keabu-abuan dengan kedua tangan untuk memblokir. Dentang, ujung pedang Han Li menikam gada putih keabu-abuan, menyebabkan kejutan hebat. Detik berikutnya, terdengar suara klik pelan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di tubuh gada. Aura jahat hitam pekat tiba-tiba menyembur keluar darinya dan langsung menghantam Han Li. Han Li mengerutkan kening. Dia mengangkat kakinya dan menendang kera berkulit hijau itu. Bang! Kera itu bertabrakan dengan sosok besar yang mengejar. Sosok itu tingginya lebih dari 100 kaki, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan sisik abu-abu perak seperti kulit buaya. Kepalanya mirip dengan kadal raksasa, tetapi tidak memiliki pupil. Mulutnya berdarah dipenuhi dengan gigi tajam. Tungkai bawahnya yang gemuk tidak bisa dianggap cepat, tetapi tungkai atasnya yang kuat menyapu kera berkulit hijau yang menyerangnya. Tiba-tiba ia membuka mulutnya, dan cahaya hijau melonjak di dalamnya. Itu dengan ganas memuntahkan bola api hijau besar ke arah Han Li. Murid Han Li menyusut. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepala patung api perak di bahunya. Yang terakhir segera runtuh seperti air, lalu mengalir ke seluruh tubuh Han Li seperti lapisan baju besi api perak. Han Li memegang pedang hangat awan bambu dengan kedua tangan. Dia maju selangkah.
Roda kebenaran di tubuhnya terbalik. Sosoknya langsung mendekati bola api hijau dan menebasnya menjadi dua. Di bawah perlindungan Essence Flames, sosoknya langsung melewati pusat bola api. Cahaya keemasan melintas dari tengah dua bagian bola api. Itu langsung mengenai binatang eksotis bersisik itu. Kunci. Han Li meraung. Cahaya keemasan tiba-tiba melintas di leher binatang eksotis itu. Kunci emas besar muncul dari udara tipis, lalu terkunci di lehernya. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul darinya. Karakter, kunci, emas kuno yang besar muncul dalam sekejap, mengukir dirinya sendiri di tengah pipi binatang eksotis bersisik itu. Tubuh binatang eksotis bersisik itu langsung menegang, seolah-olah telah membeku. Itu tidak bisa lagi bergerak. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia bergegas maju dan mencengkeram gagang pedang awan bambu miliknya dengan erat. Gumpalan petir emas muncul di sekitar gagang pedangnya, dan tetesan cairan emas yang kaya muncul di ujung pedangnya, yang dia dorong langsung ke kepala binatang itu. Saat ujung pedang hendak menembus kepala binatang eksotis itu, pemandangan aneh muncul. Binatang eksotis bersisik, yang jelas telah dipenjara oleh kunci emas kecil, tiba-tiba memuntahkan cahaya hijau dari mulutnya, lalu menyemburkan api hijau. Han Li terlalu dekat dengannya. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dengan bang, dia dipukul di dada. Tubuhnya langsung terbang mundur dan terbanting keras ke tanah. Api hijau di tubuhnya tiba-tiba melonjak dan ingin menyebar ke tempat lain. Namun, api perak yang melilit tubuh Han Li telah melakukan serangan balik dan langsung menelannya. Han Li berdiri dari tanah dan melirik Hot Flame yang dikepung oleh selusin kera berkulit hijau dan binatang eksotis bersisik. Dia menemukan bahwa meskipun ditekan oleh serangan itu, dia tidak panik. Ketika dia berbalik untuk melihat binatang bersisik yang ditahan oleh artefak Dewa Kunci Emas, dia memperhatikan bahwa ada seorang pemuda berjubah putih bulan berdiri di bahu binatang bersisik. Pria muda itu membentuk segel aneh dengan tangannya sambil menatapnya sambil tersenyum. Melihat ini, Han Li sedikit tersentuh. Orang ini adalah sosok yang berdiri di tengah orang-orang aneh ini. Sekilas, dia terlihat sangat tampan, namun ada yang aneh pada dirinya. Seolah-olah alis, hidung, dan bibirnya disatukan dari tempat lain. Yang lebih aneh lagi adalah matanya berwarna perak keabu-abuan. Secara mengesankan, dia adalah seorang rat immortal. Ini pertama kalinya aku bertarung denganmu ras asing, jadi aku sedikit penasaran. Itu sebabnya aku menontonnya sebentar. Yang di sana tidak ada yang spesial, tapi kamu sedikit menarik. Anda benar-benar memiliki aura kami pada Anda. Pria berjubah putih itu melirik ke arah Taois api panas, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Han Li. Han Li tidak menjawab. Dia menatap pria berjubah putih itu tanpa bergerak saat dia berpikir sendiri. Dia memperhatikan bahwa ketika pria berjubah putih membuat isyarat tangan, ada lapisan cahaya abu-abu samar di tubuhnya. Aura yang dipancarkannya sangat mirip dengan Mo Yu yang telah pulih sepenuhnya di Mansion Netherfrost. Tidak mau menjawab. Hehe, dikatakan bahwa dunia abadi selalu menganggap dunia debu sebagai wilayah yang sunyi, memperlakukan kita sebagai ras yang sunyi dan tidak beradab. Tapi dari apa yang saya lihat hari ini, sepertinya Anda lebih rendah dari kami. Pria berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Nada suaranya mengandung sedikit penghinaan. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan berjongkok di bahu binatang bersisik itu. Telapak tangannya menyala dengan cahaya abu-abu dan menekan kunci emas di leher binatang itu. Cahaya yang dipancarkan dari kata emas di dahi binatang itu tampak tertekan dan menjadi sedikit lebih redup. Binatang bersisik yang dipenjara oleh kunci emas segera diselimuti lapisan cahaya abu-abu redup. Tubuhnya kembali bergerak lagi. Metode macam apa ini? Itu benar-benar dapat menekan kekuatan hukum waktu pada kunci emas. Han Li mengerutkan kening dan berpikir dengan heran.
Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, selusin kera berkulit hijau mengerumuni dan mengelilinginya lagi. Han Li membalik telapak tangannya, dan labu yang berisi tentara Dao muncul di telapak tangannya. Dia melemparkannya ke udara lalu membuat isyarat tangan. Mulut labu itu langsung bersinar dengan cahaya kuning. Kacang kuning tua beterbangan seperti hujan. Setelah mendarat di tanah, mereka melintas dan berubah menjadi ratusan prajurit Dao yang menyerang kera berkulit hijau. Oh, ini yang disebut prajurit Dao milikmu. Ini sangat menarik. Pemuda berjubah putih itu melihat pemandangan ini dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum. Han Li menundukkan kepalanya dan berkata kepada Essence Flame Firibird, kamu tidak perlu melindungiku lagi. Pergi bantu Daoist Hot Flame. Baju besi api perak yang menutupi tubuhnya tiba-tiba surut ke arah kepalanya dan berubah menjadi burung api perak di bahunya. Setelah kicauan yang jelas, burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Hot Flame. Pada saat ini, Taoist api panas sedang ditekan oleh beberapa binatang bersisik dan kera berkulit hijau. Jika bukan karena bantuan cermin emas, dia akan terpaksa mundur. Setelah Refined Flame Firibird dan sejumlah besar tentara Dao menyerbu, tekanan padanya berkurang. Dia melihat Han Li. Han Li dan pemuda berjubah putih masih berdiri berhadapan, saling menilai. Tanpa diduga, tak satu pun dari mereka yang terburu-buru untuk bergerak. Saya mendengar bahwa Anda Rat Immortals memiliki metode kultivasi untuk memurnikan aura buruk ke dalam tubuh Anda. Apakah Anda memiliki metode kultivasi untuk melepaskan aura buruk? Pemuda berjubah putih itu mengangkat alis seolah terkejut dengan pertanyaan ini. Kemudian, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu yang sangat menarik dan tertawa lepas. Haha, pantas saja aura buruk di tubuhmu begitu kuat. Hampir sama dengan kita. Sepertinya kamu juga rakus akan kultivasimu. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan metode kultivasi kita. Sepertinya mencari jiwa secara langsung lebih cepat, Han Li menghela nafas dan berkata dengan lemah. Dengan itu, dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan roda kebenaran di tubuhnya dengan cepat berbalik arah. Pemuda berjubah putih sedikit terkejut saat melihat ini. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Han Li sengaja menyembunyikan kultivasinya. Kecepatan Han Li jauh lebih cepat dari yang dia duga. Matanya menyipit, dan matanya bersinar dengan cahaya abu-abu. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengeluarkan teriakan eksplosif. Lapisan aura hitam pekat yang kental tiba-tiba meledak dari punggungnya. Itu menyebar seperti perisai hitam besar dan memblokir sosok Han Li. Pedang Han Li menebas perisai hitam aura mengerikan itu. Setelah suara keras, sosoknya melambung tinggi. Dia melambaikan tangannya, dan kunci emas di leher binatang eksotis bersisik itu bersinar terang. Itu bergeser sedikit dan menyusut dengan cepat. Kemudian, itu mengunci pergelangan kaki Rat Immortal. Kata emas kunci segera bersinar di depan dadanya. Tubuh Rat Immortal menegang. Perisai mengerikan hitam yang muncul di belakangnya juga membeku. Mata Han Li berkedip. Dia tidak mendekati dengan gegabah. Sebagai gantinya, dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan labu surga misterius Zamrud. Dia mengarahkan mulut labu ke pemuda Dewa Tikus. Pola roh di permukaan labu itu langsung menyala. Kemudian, dia menamparkan bagian bawah labu dengan keras. Tiba-tiba, pusaran air berwarna hijau tua muncul di mulut labu. Aura intens terakumulasi di dalamnya, dan langsung meletus. Ketika pemuda Rat Immortal melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi berpura-pura ditahan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya abu-abu. Kemudian, dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan token hitam seukuran telapak tangan. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke atas. Token hitam itu terbang tinggi ke langit, dan segera membesar menjadi seukuran perisai. Kepala binatang aneh yang belum pernah dilihat Han Li sebelumnya terukir di atasnya. Cahaya hitam menyala,
dan matanya bersinar dengan pancaran merah tua. Sepertinya itu menjadi hidup. Mulutnya tiba-tiba terbuka, dan pusaran air berwarna merah darah muncul di dalamnya. Kemudian, semburan fluktuasi aneh menyebar darinya. Pada saat yang sama, cahaya pedang hijau langsung tiba dengan gemuruh yang menggelegar. Itu adalah pedang bambu awan. Kemudian, raungan rendah dan dalam datang dari pusaran air berwarna merah darah di token. Kemudian, cahaya darah yang menyilaukan keluar darinya, dan mengenai pedang hangat awan bambu. Cahaya hijau pada pedang terbang itu tiba-tiba menghilang, dan momentum serangannya juga menghilang. Cahaya merah juga hancur dan berguling kembali ke lencana. Rat Immortal itu akhirnya menyadari bahwa manusia di depannya ini tidak sederhana. Senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Dia memutar pergelangan tangannya sedikit, dan cahaya kristal abu-abu perak muncul di telapak tangannya, lalu mencubit kunci emas di pergelangan kakinya. Saat cahaya perak mekar, cahaya keemasan pada kunci mulai bergetar hebat. Kemudian, cahaya keemasan surut, dan dengan retakan ringan, kuncinya rusak. Setelah Han Li mengingat pedang awan angin bambu hijau, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Rat Immortal dengan takjub. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan pihak lain untuk menekan kekuatan hukum yang terkandung di dalam kunci emas, artefak dewa tingkat 9. Dia melirik Hot Flame dan melihat bahwa di bawah bantuan Refined Flame Firibird dan prajurit Dao, sudah ada beberapa mayat kera berkulit hijau yang tergeletak di sampingnya. Selain itu, kera dan binatang eksotis bersisik lapis baja bertarung dengan sengit. Sekarang kita berdua berada dalam situasi yang aneh dan tak terduga, aku harus segera mengakhiri pertempuran dan mencari tahu apa yang terjadi. Setelah mengambil keputusan, Han Li sedikit memutar pergelangan tangannya, dan lapisan domain roh emas pucat segera meluas. Daerah itu tidak terlalu besar, dan itu hanya menyelimuti dia, Rat Immortal, dan binatang eksotis berlapis baja di bawahnya. Pergeseran bayangan. Han Li mengucapkan dengan suara rendah saat dia mengaktifkan Dao Surgawi surga dan bumi. Pemuda berjubah putih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasa penglihatannya kabur, dan untuk beberapa alasan, tubuhnya dan tubuh Han Li tertukar, dan mereka melayang di udara. Sementara itu, Han Li sudah berdiri di bahu binatang eksotis berlapis baja itu. Dia mengangkat pedangnya dan memotong kepalanya yang besar, menyebabkan sejumlah besar darah hijau menyembur keluar. Wajah pemuda berjubah putih itu juga sedikit terciprat. Dia mengangkat tangannya untuk menyekanya, dan itu sedikit hangat dan lengket. Sepertinya itu bukan ilusi. Dia memandang Han Li yang bermandikan darah, dan sedikit kepanikan akhirnya muncul di wajahnya. Pada saat ini, Han Li berbicara lagi. Pemenggalan kepala. Setelah sedikit suara, pemuda berjubah putih itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya, dan pandangannya terbalik. Kepalanya telah terpisah dari tubuhnya, dan jatuh ke tanah. Tidak, kepala yang dengan jelas berguling ke bawah membuka mulutnya dan berteriak. Cahaya abu-abu perak langsung menyembur keluar dari matanya, dan itu berubah menjadi orang abu-abu perak setinggi 3 inci. Wajahnya buram, dan fitur wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Tubuhnya berkelebat dengan cepat, dan hendak berteleportasi. Namun, tepat ketika dia akan melarikan diri, dia tiba-tiba menemukan bahwa dunia telah terbalik, dan tubuhnya masih berdiri di bahu binatang eksotis lapis baja itu. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Oh tidak! Wajah orang abu-abu keperakan itu dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Tubuhnya berkelebat, dan ia ingin terbang kembali ke tubuhnya. Cahaya emas berputar. Pada saat ini, teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Dalam kehampaan, pusaran emas tiba-tiba muncul, melayang di belakang orang abu-abu perak itu. Semburan nyanyian Buddhis samar-samar datang darinya. Orang abu-abu perak itu hanya merasakan udara di sekelilingnya mengencang, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali.
Han Li secara alami tidak akan membiarkannya ditelan oleh pusaran. Dia terbang, mengangkat tangannya, dan meraihnya ke telapak tangannya. Tatapannya acuh, dan garis kristal keluar dari antara alisnya. Dia hendak mencari jiwa orang abu-abu perak itu secara paksa. Setelah perjuangan yang keras, perut orang abu-abu perak itu tiba-tiba menyala dengan cahaya abu-abu. Melihat ini, Han Li tahu itu tidak baik. Dia buru-buru ingin memberikan batasan, tapi itu masih selangkah terlambat. Dengan suara yang teredam, orang kecil keperakan itu tiba-tiba meledak berkeping-keping. Melihat ini, Han Li tanpa daya menggosok tangannya, berbalik, dan mendarat di tubuh binatang eksotis berlapis baja itu. Tanpa diduga, ketika binatang itu menyadari bahwa tuannya sudah mati, ia membuka mulutnya, dan hendak menelan mayat itu ke dalam perutnya. Han Li mendengus dingin, dan 9 pedang hangat awan bambu di tangannya digabungkan menjadi satu. 3 manik petir emas terkondensasi di ujung pedang. Sosoknya bergegas mendekat, dan dia menebas binatang buas eksotis itu. Suara ledakan keras terdengar. Tubuh binatang eksotis berlapis baja dan tanah di bawahnya terbelah dua oleh pedang. Sejumlah besar api hijau keluar darinya, dan aliran hijau mengkilap mengalir di tanah. Han Li melambaikan pergelangan tangannya, dan meraih tubuh Rat Immortal. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan token hitam yang digunakan Rat Immortal sebelumnya. Dia hanya menemukan gelang tulang putih. Mungkinkah itu harta penyimpanan? Han Li curiga, dan dia mencoba memperbaikinya, tetapi tidak ada reaksi. Dia dengan santai memakainya di pergelangan tangannya, dan kemudian melambaikan tangannya untuk membuka Flowery Grotto Heaven. Dia langsung melemparkan mayat Rat Immortal ke lantai pertama paviliun tempat tinggal Magic Light. Kemudian, dia segera menutup gua surga, menyingkirkan domain roh, dan kembali ke sisi Hot Flame. Dengan mereka berdua bekerja sama, dengan cepat membersihkan sisa makhluk dunia debu. Melihat mayat di tanah, Hot Flame mengerutkan kening lalu bergumam, mungkinkah orang-orang ini dari dunia debu?